Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kabar dia sekarang. Jadi, ini siapapun yang kalian pikirin saat ini yang berhubungan sama kamu, yang nge-ghosting kamu, yang lagi PDKT, yang kamu pikirkan saat ini. Fokus sama orangnya. Ini adalah general reading, jadi sit back, relax, nonton aja videonya. Kamu nggak perlu milih. Jadi di sini aku yang melihat energi kamu. Tapi aku harus menjelaskan dulu kalau ini adalah general reading dan fun reading dan kolektif. Jadi untuk banyak orang, proses baik-baik apa yang aku sampaikan. Oke? Nanti kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Jangan hanya terpaku sama zodiaknya. Kalau aku nggak sebutin zodiak kamu atau zodiak dia, bukan berarti ini readingan bukan untuk kamu. Jadi itu seperti energi aja gitu, cuma sebagai penanda. Oke? Kita bakal langsung lihat. Aku bakalan cek dulu energi dia seperti apa, kabar dia kayak gimana, baru nanti aku lihat pesan-pesan untuk kamu. Oke? Oke. Your person energi. Pikirin orangnya, tarik nafas sambil mengenang orangnya atau sebutkan namanya dia dalam hati. Oke, coba sekarang tarik nafas, tahan, hembuskan. Kita lihat energi orangnya. Kamu dealing sama orang yang egonya sebenarnya agak gede ya. Dia tuh bukan tipe orang yang cukup wise atau cukup bijaksana untuk ngontrol emosinya, karena aku lihat di sini dia orang yang cukup bisa dibilang suka meledak-meledak lah gitu. Dia punya semangat yang luar biasa. Dia tuh tipe orang yang tadi kalau ngomongin soal passion, semangat itu gede banget. Sama juga sama emosinya juga yang membara gitu. Jadi dia orang yang gampang banget untuk terhasut, gampang banget untuk kalau kesenggol dikit dia bisa emosi gitu. Kalau yang aku lihat di sini, kamu dealing sama sosok orang yang sebenarnya suka memberikan perhatian gitu, suka action, suka mengejar. Cuman karena ego dan gengsinya tinggi, kalau aku lihat kalau sudah ada sesuatu hal yang menyakiti egonya dia lah gitu, menyakiti gengsinya dia atau menyakiti pride-nya dia lah gitu, dia akan sedikit bisa dibilang jadi muncullah sisi yang negatifnya dia gitu, dan itu akan mengalahkan perasaan kasih sayang dan cinta gitu. Jadi tendensinya memang ngikutin amarah ya kalau nih orang. Terus yang aku lihat di sini, kamu berhubungan sama sosok orang yang sebenarnya bukan hanya fokus ke kamu aja gitu. Dia bisa fokus sama pekerjaan, tapi dia orang yang tipe sukanya itu diberikan perhatian. Jadi dia suka banget tebar pesona juga. Nah, yang kulihat dari energi di tower sendiri, ini nunjukin sosok orang yang sebenarnya dia punya passion yang besar, gairah yang besar, tapi tidak diseimbangkan dengan apa yang dia pegang gitu. Prinsip dan moralnya itu masih bisa dibilang sedikit rapuh lah gitu. Terutama untuk kalian yang berhubungan sama maskulin ya gitu, sebenarnya rapuh banget gitu. Pola pikirnya juga tidak terlalu strong, tidak terlalu kuat. Dari energi The Devil sendiri ada tendensi untuk jadi yang obsesif, sangat posesif. Terus juga secara energi di sini aku ngelihatnya ada kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya menjerat dia gitu. Kebiasaan-kebiasaan misal dari lifestyle atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, yang akhirnya itu seperti memenjarakan dia gitu. Jadi energinya sangat draining kalau aku lihat. Jadi kalau misal kamu ketemu sama dia, ngobrol sama dia, kadang-kadang kamu pun akan ngerasa cemas atau ngerasa kayak capek gitu, karena gitu dia pun terjerat sama si energi negatifnya sendiri gitu. So aku bakalan lihat lagi ya energi orang yang kamu pikiran saat ini. Baiknya dari dia adalah dia punya lingkungan yang cukup positif. Jadi bisa dari orang tua, bisa dari teman-teman atau sahabat yang selalu ngingetin dia,
orangnya juga cukup successful. Di sini untuk beberapa dari kalian berhubungan sama sosok orang yang punya commitment issues. Yang tadi aku bilang, dia tuh suka perhatian. Bukan hanya perhatian dari satu orang. Dia mikirnya kalau misalnya aku bisa dapetin perhatian dari banyak orang, ya kenapa harus fokus sama satu orang gitu. Dia mikirnya seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, selain suka berpesona, dia suka berteman, dia suka bergaul. Nah, saat ini momennya dia belum bisa untuk benar-benar settling down, atau belum bisa benar-benar untuk terikat dengan satu sosok aja gitu, karena dia masih suka exploring, masih suka kebebasan gitu. Dan yang aku lihat yang kalian bangun juga untuk beberapa dari kalian, yang kamu bangun sama dia itu fondasinya nggak terlalu strong gitu. Saran dari aku, kuatkanlah fondasi, memahami dirinya dia. Tapi kalau udah capek banget dan kamu mentalnya dan jiwanya lelah, kamu harus istirahat, sayangin diri sendiri. Dari yang aku lihat dari sini, selain orangnya obsesif, dia tuh tipe orang yang selalu pengen mendapatkan apapun yang dia pengen. Jadi misalnya dia nggak ngedapetin sesuatu dari diri kamu, entah dia bisa jadi terlalu obsesi atau dia bisa marah banget gitu. Nah, yang aku lihat di sini, yang menyeimbangkan dari sifat buruknya dia adalah cara dia untuk membagi. Dia orang yang cukup tulus, terutama untuk orang-orang kayak teman-teman, keluarga gitu. Dia selalu kayak ngasih semuanya, all of it gitu. Kalau misalnya dia punya sesuatu, aku kasih kamu semuanya gitu. Dia tipenya kayak gitu. Dan dia orang yang kalau berteman tidak pandang bulu gitu. Terus yang aku lihat dari segi karir, nah ini sisi buruknya ini sangat bagus kalau dia proyeksikan ke karir ya. Karena kalau aku lihat dari segi ambisinya dia, dari segi semangatnya dia untuk dia curahkan ke karir, itu akan sangat ngebantu kesuksesannya dia. Tapi kalau ngomongin soal percintaan, dia itu bukan tipe orang yang ingin mempunyai pemahaman yang lebih sama orang yang dihadapi. Jadi dia harus tahu segalanya di awal gitu. Dia nggak mau berproses. Dia pengennya segala macam cepat gitu. Nah, yang aku lihat di sini, semangatnya itu menggebu-gebu di awal tipenya. Jadi kayak mungkin dia terbiasa untuk kasih love bombing. Terus kalau dia dapet, udah gitu, ada titik jenuhnya gitu. Nah, itu agak kurang dewasa di situ. Cuman dia berproses. Karena kalau aku lihat dia sini ada keadaan dia transformasi gitu, bisa berkembang nantinya. Aku bakal lihat energi dia ke depannya. Energi dia, orang yang kamu pikirkan di depan sana, dia adalah teman yang baik gitu kalau aku lihat. Jadi kalau bersahabat dan berteman sama dia cukup sangat setia. Di sini Another the Tower, ini keadaan kalau aku lihat ya, nanti akan berubah dari watak dan sifat. Jadi kayak menyadari kesalahan, menyadari kekurangannya dia gitu, menyadari egonya tuh besar sekali, tapi caranya memang kayak disentil sama semesta, sama Tuhan. Karena dari energi Three of Swords sama The Tower, dia terbiasa punya sesuatu hal, walaupun itu sepele, kadang-kadang dia suka mengabaikan gitu. Nah, yang dia punya tiba-tiba nanti hilang gitu. Nah, dia akan bisa dibilang merasakan sebuah kehilangan, kekurangan, kekecewaan. Nah, di situ dia akan belajar untuk bisa menguatkan fondasinya dia. Jadi energinya kalau ke depan sana, ini adalah tipe-tipe orang yang dikasih pelajaran dan bakalan belajar dari masalahnya dia atau kesalahan yang dia buat. Karena dari yang aku lihat, ini juga bagian dari soul searchingnya dia atau mencari kejiwaannya dia. Mencari kebenaran soal jiwanya dia. Mencari sebuah kebenaran tujuan hidupnya dia, soul purpose-nya dia. Dan kalau aku lihat di sini juga ada momen-momen spiritual awakening. Kadang-kadang ada orang yang punya niat untuk mengembangkan spiritual dengan cara belajar, tapi ada orang-orang yang nggak mau gitu. Makanya dikasih sebuah pelajaran untuk lihatlah ini loh, ini sesuatu yang harus kamu pelajari loh gitu. Diruntuhkan semua egonya. Nah, ini konsep-konsep peruntuhan ego, dimana kalau peruntuhan ego itu biasanya dikasih masalah, dikasih tantangan, rintangan. Nah, itu adalah prosesnya dia sendiri. Kita sebagai orang-orang yang di dekatnya dia gitu,
bantu seadanya, dalam arti kita nggak harus menanggung bebannya dia gitu. Kita memberikan pelajaran atau memberikan arahan gitu, bukan memikul apa yang dia rasakan. Karena beda loh, spiritual awakening atau jalan spiritual itu masing-masing gitu. Kecuali dia adalah keluarga kamu, anak kamu gitu, atau saudara kamu harus memberikan arahan yang benar-benar kayak support system yang all out, karena itu bagian dari tanggung jawab kamu. Tapi kalau tidak ada ikatan apapun, berarti kamu juga harus memberikan dia ruang untuk berkembang gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan dia untuk berkembang saat ini gitu. So, kita bakalan lihat kabarnya dia ya. Kita lihat kabarnya dia ya. Kabar dia saat ini. Kalau aku lihat beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang mungkin bekerja sendiri atau punya usaha sendiri. Dia fokus untuk bisa mengembangkan apa yang dia usahakan gitu. Jadi ini lebih seperti fokus ke finansial atau perkembangan finansial saat ini. Dan yang aku lihat di sini, beberapa dari kalian mungkin kenal dia lewat sosial media, tapi kalau pun bukan, ada tendensi untuk dia itu sangat aktif juga di sosial media gitu, entah itu cari dating, cari seseorang, atau bahkan kayak berteman lewat sosial media. Dia aktif banget di situ. Dan yang kulihat di sini, dia fokus untuk kayak nge-shape atau ngebuat personanya dia gitu di sosial media, which is sesuatu yang kalau aku lihat di sini agak beda sama personalnya dia yang aslinya ya. Jadi ibaratkan gini, di sosial media itu dia kayak A, B, C, D gitu. Ternyata aslinya X, Y, Z gitu. Jadi cukup berbanding terbalik sama aslinya. Ada beberapa dari kalian juga yang berhubungan sama sosok orang yang lagi melatih dirinya atau mengasah dirinya sesuai sama bidang pekerjaannya dia, atau kuliah lagi, nge-shape atau ngebentuk akademiknya lagi. Dan yang aku lihat di sini tadi, ini kalau ngomong soal percintaan, tebar jaring, tebar pesona kalau aku lihat. Dan Nine of Cups itu tanda-tanda orang-orang yang cukup puas sama apa yang sudah dijalani saat ini, experience yang dia punya, pengalaman hidup yang dia punya. Namun yang aku lihat di sini adalah orang-orang yang cukup puas dengan posisinya saat ini, bisa di karir atau di percintaan. Walaupun kalau aku lihat belum ada benar-benar sebuah panggilan jiwa atau panggilan hati yang oke, aku fokus udah settle down sama yang ini aja gitu. Dia masih membandingkan atau menimbang-nimbang kalau aku lihat. The Nine of Cups juga ini menunjukkan kalau dia adalah seseorang yang sedang tumbuh gitu. Walaupun yang tadi aku bilang mungkin dari masa lalunya sifat-sifat dia yang buruk itu menjadikan dia sosok orang yang egonya besar, atau misalnya gengsinya juga gede banget gitu. Tapi nanti dia akan tumbuh menjadi indah gitu. Dari energi The Nine of Cups punya potensi untuk menjadi sosok orang yang bisa berdamai sama kehidupannya dia, berdamai sama lingkungan sekitar, dan memiliki kemampuan untuk bisa merangkul gitu, merangkul orang-orang sekitar. Kabarnya dia saat ini, selain fokus di uang, mencari uang dan di karir, kalau aku lihat di percintaan yang tadi aku bilang, dia belum terlalu benar-benar mencari someone special ya kalau aku lihat, atau mencari komitmen di sini. Kalau aku lihat ini validasi, kayak masih mencari-cari, masih menimbang-nimbang. Dan yang aku lihat di sini banyak hal yang memang dia tidak sampaikan ke orang-orang sekitarnya dia, yang tahu cuma sahabatnya doang. Dan kalau misalnya pun nih kamu temenan di sosial media, kamu anggap kamu tahu dia orang ini kayak gimana sifatnya, enggak, aslinya enggak gitu. Jadi untuk bisa memahami orang ini adalah kenali lebih dalam lagi gitu. Di sini ada Justice. What I see dari Justice di sini sedang mendapatkan sebuah keadilan. Yang tadi aku bilang, ini lebih seperti karmanya muncul, menjalani karmanya saat ini. Dan kita tidak boleh mencampur
ikut campur atau mengatur jalan karmanya orang lain gitu. Kita punya jalannya sendiri. Jadi biarkan dia berkembang, biarkan dia berproses. So, aku bakalan lihat lagi dari aku bakalan lihat dari oracle card-nya dulu ya. Solitude. Yang orang ini butuhkan adalah sebuah ketenangan kalau aku lihat. Gitu. Jadi ini momennya semesta memberikan dia pelajaran untuk merapihkan hidupnya dia. Dan yang aku lihat, dia tetap akan jadi sosok orang yang kuat nantinya dengan segala pelajaran yang sudah dia alamin. Jadi kalau aku lihat di sini, saran dari aku untuk dirimu, jika memang mau bener-bener ya dengan niat yang tulus untuk ngebangun hubungan sama orang ini, dan kamu punya niat yang tadi penuh dengan cinta untuk membangun hubungan sama dia, bentuklah sebuah kedamaian. Jadi yang kalian punya itu sesuatu yang damai, bukan konflik gitu. Jadi saat kalian ngobrol, kalian menemukan kedamaian, itu akan jadi nilai plus juga di antara yang lain. So aku bakalan lihat prosperity lies ahead. Kalau aku lihat juga pelajaran soal karir dan finansialnya juga ini selangkah lagi dia mendapatkan kemakmuran. Di sini you are good enough. Dan kalau aku lihat di sini gini, dia tuh punya insecurity sebenarnya yang akhirnya dibalut sama ego, dibalut sama gengsi yang cukup tinggi. Akhirnya kita tuh nganggap orang ini kayak sombong atau nganggap orang ini kayak egonya besar, padahal itu insecurity-nya dia. Jadi yang harusnya dia cari adalah keutuhan diri sendiri, merasakan kalau dirinya itu cukup segalanya. Dan yang aku lihat di sini dari dirimu juga, jangan pernah merasa kurang kalau berhadapan sama orang ini, karena kamu lebih gitu, karena kamu lebih segalanya. Jadi kalau kamu punya rasa insecurity atau kecemasan karena ngerasa kurang, itu harus dihapuskan. So aku bakalan lihat lagi. This is love message buat dirimu. Finance and career, financial issues are a factor in your love life right now. Jadi faktor-faktor finansial juga harus kamu pikirin, terutama untuk diri sendiri. Don't look for money dari orang ini. Jadi jika kamu masih punya ada isu itu, uang dan karir, kamu harus isi sendiri, harus penuhin sendiri. Dan dia pun yang tadi aku bilang ini kayak validasi. Kalau kamu nanya kabarnya dia sekarang, fokusnya emang sama uang, sama finansial. Kalaupun misalnya dia menghubungi kamu, yang tadi aku lihat adalah prioritasnya dia akan tetap di uang dan finansial gitu. Dia tidak bisa merubah posisi nomor 1 dan nomor 2-nya dia dan nomor 3-nya dia ya untuk seseorang. Healing family issues, your love life is benefit as to forgive your parents, dan kamu juga jangan lupa untuk mendamaikan diri kamu di keluarga inti kamu. So aku bakalan lihat dari Lenormand ya. Ini yang tadi aku lihat memang dia lagi menjalankan karmanya dia. Kamu berhubungan sama energi fire sign cukup besar di sini. Aries, Leo, Sagittarius. Ada energi Libra juga. Ada energi Taurus juga. Capricorn juga strong di sini. Dan Scorpio. Yang aku lihat dia akan tetap fokus untuk mencari kenyamanan finansial, mencari kenyamanan di karirnya dia. Dan yang aku lihat gini, kalau misalnya dikasih pilihan nih gitu, kamu mau pilih untuk fokus ke percintaan atau fokus ke finansial dan karir, dia pasti akan milih ke finansial dan karir. Jadi jangan sedih kalau kamu di nomor sekian kan karena memang fokusnya ke situ. Dan yang aku lihat di sini nanti ada sebuah kabar baik, cuman kalau aku lihat dari dirimu juga ada perjalanan spiritual atau hal-hal spiritual yang harus kamu fokusin juga gitu. Karena di sini istilahnya kamu menghadapi tadi perjalanan spiritual, menghadapi karma baik dan karma buruk kamu, dan di sini dikasih jalan untuk bisa
menumbuhkan hal-hal baik untuk nantinya ke depan. Jadi saran dari aku adalah ngelakuin perbuatan baik dengan niat yang tulus saat ini. Itu akan menjadikan kehidupan percintaan kamu lebih baik nantinya, dan dia pun seperti itu kalau aku lihat. Nah, di sini tadi ke depannya dia pun masih akan belajar atau memiliki permasalahan-permasalahan hidup yang datangnya dari sebab akibat apa yang dia lakukan di kemarin gitu. So, aku bakalan kasih pesan lagi di sini untuk dirimu. Message for you. Okay. Secret admirer, someone has a deeper feeling for you than they are letting on. Kamu punya secret admirer. Kamu punya seseorang yang menyukai kamu, yang mencintai kamu tapi diam-diam di sini. Jadi kalau aku lihat lebih sadarin sama lingkungan sekitar. Kadang-kadang ada orang-orang yang memakai topeng dengan mungkin karena gengsi, karena malu gitu. Akhirnya nggak menunjukkan isi perasaannya seperti apa. Coba lebih dilihat dari action. Karena kalau aku lihat ini bakalan kelihatan kok kalau kita udah mulai menyadari tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan orang-orang sekitar kita. Mana orang yang sayang sama kita, mana yang cuma iseng doang gitu. Di sini ada soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Percaya kalau soulmate kamu secara spirit udah ada, secara jiwa udah ada gitu. Itu akan termanifestasi di wujudnya nanti. Di sini ada, you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to this even in your life. Through turmoil and blessing will soon be revealed. Dari segala macam permasalahan dalam kehidupan kita, pasti ada blessing, ada anugerah di situ. Kita nggak akan langsung bisa memahaminya itu apa gitu awal-awal. Kadang-kadang butuh proses dulu. Nanti kita akan di posisi dimana, oh ternyata kemarin kejadian karena kayak gini, karena ini ya gitu. Jadi belajar juga untuk melihat segala positifnya dari permasalahan yang datang. Anggap setiap permasalahan itu udah pasti satu paket sama anugerahnya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan kamu di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa bagus reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!